Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Ayu. Alhamdulillah sehat juga. Gimana Bu Ayu, ada sesuatu hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini? Jadi saya mohon bantuan Pak Andi untuk mewawancarai Pak Andi. Oke, Terkait silakan. Pak Andi sebagai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan atau kebijakan yang Pak Andi lakukan di sekolah. Oke, silakan Bu Ayu. Baca nomor-nomor juga. Gak apa-apa, silakan. Pertanyaan yang pertama ini, selama Pak Andi menjadi kepala sekolah, apakah Bapak pernah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke. Jadi kalau kasuistik di sekolah itu mesti ada ya, secara dinamis, gitu kan? Baik itu yang menyangkut dilema etika maupun rujukan moral. Kalau dilema etika itu kan pilihannya dua, tapi sama-sama benar. Ya, disinilah kita harus memilih yang paling tepat. Kalau rujukan moral jelas di situ opsinya benar salah, gitu kan? Nah, maka tentunya yang benar jadi pilihan, gitu kan? Seperti itu. Apakah Pak Andi bisa menjelaskan mungkin salah satu contoh kasusnya gitu Pak? Oke, jadi misalnya untuk kasus yang ada di sini, misalnya yang berkaitan dengan secara moral ya, ada tekanan, bisa jadi kan seperti itu, gitu kan? Tekanan itu selalu ada, gitu kan? Tekanan untuk yang siplah misalnya berkaitan dengan bos maupun BPPP, gitu kan? Maka di sini ada kalanya tekanan itu memberikan semacam, mohon maaf ya tanda petik ya, ada reward dan sebagainya, gitu kan? Yang intinya supaya dipilih, begitu kan? Nah itu adalah bagian dari rujukan moral, begitu kan? Seperti itu. Kalau dilema etika, kasuistiknya di sini misalnya penempatan ya, jam pembelajaran misalnya, gitu kan? Ada kalanya ini tidak sesuai dengan basic keilmuannya, tapi sangat dibutuhkan misalnya seperti itu. Atau penentuan wakil kepala sekolah, tapi kan itu bagian dari dilema etika. Karena semuanya benar, tapi tinggal pilih aja. Kemudian bagaimana Pak Andi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Andi, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai pendidikan? Ya, jadi di situ kita mengambil keputusannya tidak sederhana memang ya. Jadi ada tahapan-tahapannya di situ kan. Kita lihat tentang kebajikan universal, norma etika, dan juga berdasarkan kolaborasi dari teman-teman wakil kepala sekolah berikan masukan. Maka kita pilih yang kecenderungannya adalah permasalahan ataupun dampak negatifnya itu minimalis, begitu kan. Jadi itu yang paling tepat ya. Yang paling minim. Iya betul, dampak negatifnya yang paling minim. Kita depankan adalah aset positifnya. Dan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ya, jadi prosedur itu kan kita lihat nih ya, semuanya kan ada nilai kebajikan itu. Lantas ada tahapannya, pilihan ya, ada pilihan mana yang jadi kita analisis, mana yang paling benar, mana yang kurang tepat, seperti itu. Setelah itu uji kelayakan, seperti itu. Lantas dari situlah kita pilih yang tepat. Berarti melalui itu Pak, 9 langkah. Betul, 9 langkah gitu kalau dilihat di sini. Tidak bergerak ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif sebenarnya adalah kita memberikan eksplorasi ya kepada pengambil kebijakan itu, misalnya pada tim maka, gitu kan, ataupun guru-guru yang dianggap punya pengalaman di situ. Dari situ mereka diberikan kesempatan secara demokratis, itu kan, untuk menyampaikan sesuatu hal yang barangkali ini sebagai referensi saya sebagai pengambil keputusan. Ini sangat sering terjadi dan itu
sangat baik begitu, sehingga keputusan yang saya ambil, yang saya pilih itu berdampak dan bermakna, lantas juga menghindari dampak seperti itu. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus di rumah etika? Apakah atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal tertentu yang sejauh mana permasalahan itu tergantung pada iya, tergantung permasalahan yang dihadapi. Kalau permasalahannya setidaknya itu tidak begitu berat ya, atau ringan sedang, dan itu memang cepat penyelesaiannya, kita bisa langsung ambil keputusan sesuai dengan langkah tadi, ya kan. Lantas untuk yang relatif berat gitu kan, itu harus bertahap, karena kita harus mendapatkan referensi yang sangat kuat, yang validitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Contoh misalnya kita mau mengeluarkan siswa misalnya gitu kan, itu kan harus ada referensi yang diberikan dari baik dari wali kelasnya, dari BK begitu, sehingga ada bertahap dan berjenjang begitu. tergantung pada besar Betul sekali, Wahyu. Jadi tergantung besar kecilnya permasalahan itu sendiri. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, jadi yang paling membantu ini sebenarnya dari bidang wakil kepala sekolah ya. Maka wakil kepala sekolah yang berkompeten, ya kan, yang punya kecakapan dalam pengambilan keputusan dan referensinya bisa banyak begitu kan, itu akan membantu memudahkan saya mengambil keputusan yang tepat. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, betul Mbak Ayu. Jadi sebenarnya konsep dilematika dan juga moral itu membantu, ya kan. Manakala kita betul pilihannya dilematika itu ada hal yang berdasarkan benar-benar, yang mana dampaknya adalah dampak yang baik juga, gitu kan. Kalau rujukan moral jelas ini resikonya tinggi. Dari situ maka kita pilih, ya kan, seperti ataupun keamanan sendiri begitu kan, untuk kebaikan semuanya, maka tentunya ini bukan pilihannya kan. Terima kasih Pak Andi. Oh, silakan Bu Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf mengganggu. Iya, minta maaf gimana? Begini Pak, jadi saya mohon bantuan Pak Evan untuk mewawancarai Bapak terkait dengan tugas saya sebagai CGP atas itu mewawancarai kepala sekolah untuk terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan studi pendidikan. Iya. Itu dia. Iya. Bisa saya mulai ya Pak Dini? Monggo. Oke. Pertanyaan pertama ini Bapak. Selama Pak Evan sebagai kepala sekolah di SMP Belajar bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Iya. Di dalam mengidentifikasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika maupun tujuan moral, itu kalau kita kembalikan lagi dari dari dilema etika itu kan kita dihadapkan kepada dua hal yang benar-benar. Ya, sedangkan kalau tujuan moral kan benar salah, jadi tidak ada masalah. Pernah juga kami hadapi, ya, saya hadapi di kegiatan itu di dalam menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah, ya, baik itu yang dialami oleh siswa berikut orang tuanya maupun juga yang saya temukan di dalam sekolah itu sendiri, yaitu guru dan tenaga kependidikan, ya. Jadi itu pernah saya alami itu,
Kemudian bagaimana untuk mencari jalan keluar ya untuk mengatasinya, itu biasanya saya itu yang pertama itu saya ajak untuk bicara, ya saya ajak bicara, kemudian dari situ kita akan tahu langkah-langkah apa yang harus saya ambil, ya kalau misalnya benar salah gampang gitu, tapi kalau benar-benar iya sudah bisa kita menentukan, tapi kalau benar-benar ya dilema etika itu yang memang harus kita uji dulu, kita ajak ngobrol, kemudian kita analisis, kita pahami, baru nanti kita bisa mengambil sebuah keputusan. Tapi ketika pada mentoknya ya, padahal kita mentok, ya berarti kita larinya adalah kepada undang-undang atau payung hukum ya, yang berkaitan dengan hal tersebut. Berarti harus dilihat sebelum memutuskan, itu harus melihat dari hukum atau undang-undang yang berlaku gitu. Sebelum itu saya ajak ngobrol dulu dengan kalau misalnya berkaitan dengan siswa, berikut juga dengan wali muridnya, itu saya juga perlu ada pendampingan dari kesiswaan maupun dari guru BK, gitu ya. Nah dari situ kan kita bisa analisis, gitu ya. Baru kalau misalnya pada dihadapkan pada suatu kenyataan yang mentok, baru kita kembalikan kepada payung hukum itu tadi. Berarti sebelum itu ada tingkatan dulu, harus berkoordinasi dengan BK, dengan wali murid. Iya, jadi memang harus kita libatkan pada stakeholder atau pihak yang terkait. Itu contoh kasusnya seperti apa Pak? Apakah ada yang sampai harus benar-benar melihat hukum dulu kemudian bisa memutuskan, atau tidak sampai? Oh tidak sampai. Contoh di pihak sekolah ya, pernah ada salah satu guru ya, ada salah satu guru itu dia itu menjadi pemateri, ya menjadi pemateri di sekolah lain karena memang kompetensi dia, gitu ya. Tetapi di pihak lain dia itu di sini juga dibutuhkan. Di waktu yang sama, guru tersebut mengajar full, mulai ada sekitar 6 jam dalam sehari itu, gitu ya. Nah, kemudian yang bersangkutan saya panggil, ya, saya ajak ngobrol. Itu materi yang akan disampaikan itu apa? Itu ternyata berkaitan dengan ke-IT-an, ya, tentang model pembelajaran yang berkaitan dengan penggunaan teknologi, gitu ya. Nah, setelah saya tanya-tanya, ternyata memang ada surat tugas, dari dinas pendidikan. Nah, kalau sudah ada surat tugas, berarti kan ada payung hukumnya. Sudah kuat. Sehingga, iya, saya tanya, tapi tidak serta-merta. Terus bagaimana untuk pembelajaran di sekolah? Saya bilang gitu. Dan yang bersangkutan menyampaikan, alhamdulillah Pak, sudah kami kondisikan dengan guru piket. Saya tanya lagi, siapa guru piketnya? Bu ini, saya lihat jadwalnya. Ternyata ada jam, gitu ya. Sehingga saya gini, dan perlu Bu Wahyu ketahui, terus terang jumlah guru di sekolah kami terbatas, ya, bahkan bisa dikatakan kurang. Saya tanya, nah ini gurunya kayak gini gimana? Saya beri semacam pertanyaan memantik gitu ya. Kalau misalnya nih tugas sudah ada, bisa koordinasi dengan TU, saya bilang gitu, atau mungkin dengan pustakawan, gitu ya. Karena kalau pada saat KBN kan otomatis tidak ada pengunjung di perpustakaan sekolah. Oh iya Pak, terima kasih. Jadi jalan keluarnya ada, dan dua-duanya bisa dia kerjakan, gitu ya. Dan tidak ada yang dirugikan, gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, terima kasih. Itu memang kadang kita sebagai kepala sekolah itu sering dihadapkan pada kondisi seperti itu. Hal yang saya lakukan pertama itu pasti saya analisis dulu, ya. Saya analisis dulu
dari situ kalau misalnya kemudian, nah dari kegiatan analisis itu tidak saya sendiri, tapi saya melibatkan baik WKS yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, saya juga melibatkan kalau misalnya ada urusan dengan tentang siswa gitu ya, saya juga melibatkan dengan BK. Jadi saya ajak rembukan, dari situ pasti akan ada jalan keluar yang terbaik dari berbagai macam pemikiran gitu ya, dari berbagai macam pendapat. Jadi dianalisis dulu. Dianalisis dulu, terus kita libatkan orang-orang yang berkepentingan dan juga yang kompeten dalam hal tersebut gitu ya. Kemudian berarti itu termasuk dalam langkah atau prosedur yang sudah Bapak lakukan. Iya, ini gini, saya sedikit panen juga Bu Ayu. Panjenengan ketika kesini pasti melewati jalan seperti itu. Iya. Itu PR besar saya. Iya. Ketika saya datang ke sini, itu saya disambati Ibu Bapak Guru. Pak, saya dulu zamannya ini, kepala sekolah ini belum mau saya sampaikan ini, saya kok takut gitu ya. Dan saya kan kebetulan dulu pernah kerja di WG gitu ya. Saya mungkin bisa berkoordinasi. Saya kepikir ternyata tidak bisa. Nah itu kan, ini kan tanah ini kan milik PG, gitu ya. Iya. Jadi otomatis kan penentu kebijakan kan juga PG. Nah, tapi tidak terputus di situ. Saya analisis bagaimana caranya untuk bisa itu jalan terbangun, bisa mulus, anak-anak bisa dengan senang hati datang, nyaman gitu ya. Itu saya analisis dan pada saat itu ada kegiatan unjuk karya P5 siswa. Nah, itu momentum yang tepat bagi saya untuk mengundang stakeholder. Pak Camat saya undang, Pak Kapolsek saya undang, Pak Danramil saya undang, kemudian Pak ada perwakilan dari PG saya undang, Pak Kepala Desa saya undang. Saya mujoroso ke beliau. Nggak mungkin dong Pak, uang bos untuk pembangunan jalan. Selain nggak mungkin dan juga nggak cukup, dia bilang gitu. Ternyata alhamdulillah ada jalan keluar, dibantu melalui DD dana desa, gitu ya. Jadi kalau ada mungkin Bu Ayu di desa-desa itu ada pembangunan rabat ya, pemasangan paving atau rabat, insya Allah dalam waktu, insya Allah bulan 3 2025 ini akan dibangun. Iya. Jadi itu tadi fungsi dari kita berkoordinasi dan mengkomunikasikan gitu ya. Dengan pihak yang terkait gitu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sebuah tindakan yang efektif bagi saya untuk menyiasati hal tersebut itu adalah yang pertama tentu kita analisis dulu ya. Yang kedua adalah kita mengkomunikasikan dengan pihak yang terkait dan juga mengkoordinasikan. Jadi itu seperti contoh yang baru saya sampaikan. Jadi dianalisis ya. Dulu. Kalau ini kira-kira saya libatkan siapa ya? Itu kan kita analisis, gitu ya. Baru kita komunikasikan dan kita koordinasikan, gitu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kendalanya sebetulnya lebih kepada pola pikir. Contoh ya, kemarin terus terang sekolah di Kecamatan Jatiroto itu tidak ada kegiatan karnaval. Tapi saya berani Bu mengadakan karnaval yang diadakan oleh sekolah saya. Jadi mengadakan sendiri. Dan kita ingin apa tujuannya? Yang pertama itu masyarakat sekitar butuh hiburan, ya, karena kecamatan tidak mengadakan. Terus yang kedua, ini kan bagi saya adalah sebuah sarana yang efektif untuk kita mengenalkan program sekolah, mengenalkan profil sekolah kepada masyarakat sekitar, yang endingnya itu adalah pada kegiatan PPDB, kayak gitu. Nah, bisa promosi karena panjenengan tahu, tidak sampai 2 kilo itu ada sekolah yang lebih senior dan lebih diminati. Kenapa? Karena memang berdirinya lebih dulu, gitu ya. Jadi terus terang sekolah saya adalah sekolah nomor 2. Nah kalau kita tidak berinovasi, ya kita tidak dilirik, gitu ya. Nah dengan cara yang seperti apa?
Loh, saya tidak 0 rupiah, Bu, saya tidak mengeluarkan sama sekali. Loh, kok bisa, Mas? Karena saya wujudkan dalam bentuk pameran P5, tapi secara mobile. Jadi kalau tahun kemarin yang saya tadi cerita, saya undang itu, kita bikin stand. Nah ini saya kemas yang berbeda. Kita show off ke masyarakat dengan cara arah-arahan, dengan cara iring-iringan, dengan cara pawai, gitu ya. Itu kan kita banyak hal yang kita dapat. Kita memberi kesempatan pada siswa untuk bisa berkreasi, untuk bisa men-show off-kan hasil karya mereka. Ya kita kan waktu itu tajuknya adalah recycle ya. Jadi memanfaatkan tema P5 yang recycle gitu ya. Jadi itu kita tunjukkan anak-anak ada yang jahit pakai karungan itu. Baju ya itu kita relatekan dengan kegiatan. Iya, kita relatekan dengan kegiatan itu apa? Menjadi pejuang gitu ya. Jadi dan alhamdulillah antusias sekali masyarakat sekitar sini dan semoga impactnya kita lebih lagi. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu apabila ada masalah gitu Pak? Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan itu? Oh ya, jadi kalau jadwal tertentu itu lebih kepada saya ingin tahu tentang lebih ke progress report KPN. Dan itu biasanya kami lakukan setelah kegiatan upacara bendera pada hari Senin. Kayak kita butuh ya sekitar 30 menit sampai 45 menit untuk mengkoordinasikan itu kendala yang dihadapi, kemudian sampai pada tema apa, sampai pada bab apa, sudah melakukan ulangan harian atau belum, asesmen harian atau belum, dan yang juga saya butuh laporan tingkat kehadiran. Berarti saat kayak briefing gitu ya, ya, setiap upacara. Iya, lebih kepada ya sidang terbatas lah. Ayo monggo wali kelas 7 menyampaikan apa gitu. Jadi kan saya tahu. Berarti koordinasi antar guru. Betul, iya. Tetapi pada saat kasus-kasus tertentu yang secara insidental itu terjadi, ya kita juga secara insidental mengadakan koordinasi, gitu ya. Jadi langsung. Iya. Kalau kasusnya tergantung pada kasusnya gitu ya. Ya, misal ada salah satu siswa ya kita ibu tahu sendiri. Jadi siswa SMP itu kan secara psikologi anak itu tidak mau dikatakan anak-anak, tetapi belum siap menjadi manusia dewasa. Yeah. Jadi masih floating ya, masih mengambang gitu ya. Nah itu kadang Bu, mereka itu pamit dari rumah, tapi tidak nyampe di sekolah. Lah wali kelas mencari tahu, kebetulan kan ada paguyuban kelas, kemudian kan juga punya nomor teleponnya wali murid gitu ya. Otomatis wali kelas menghubungi wali murid ternyata berada dari sana ya. Dan itu kan berarti harus ada tindakan segera gitu ya. Langsung saya berkoordinasi dengan begitu dapat laporan, saya berkoordinasi untuk segera melaksanakan home visit gitu ya. Home visit menyampaikan, jangan sampai kita menjadi pihak yang disalahkan gitu ya. Begitu juga kan sebuah pendidikan itu bisa dikatakan berhasil apabila ada kerjasama atau sinergisitas yang baik antara guru, antara pihak sekolah dan keluarga. Iya, jadi itu harus segera kita tangani tanpa harus menunggu rapat koordinasi gitu ya, tapi secara insidental. Berarti tergantung dari kasusnya. Betul, iya. Kemudian untuk prosedurnya Pak, prosedurnya itu bagaimana untuk menyelesaikan kasus itu tadi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Bu Wahyu, jadi saya amati dulu, saya analisis dulu permasalahannya itu apa, baru kemudian di situ kan bisa saya lakukan langkah berikutnya, bisa dengan mengkomunikasikan atau melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam hal itu, atau mungkin pihak-pihak yang kompeten di masalah tersebut, kita berkoordinasi, gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema itu? Iya, yang membuat semua itu lebih mudah itu adalah kekompakan dan kesamaan
Visinya apa? Ingin mengubah sekolah menjadi lebih baik. Karena terus terang Bu Ayu, SMP 2 itu stigma di masyarakat itu kurang baik. Ya katanya anaknya nakal, ya katanya ini itu. Makanya saya itu untuk menekan itu saya begitu bel masuk setelah pembiasaan saya keliling memastikan tidak ada jam kosong. Kalau itu ada jam kosong, itu merupakan sebuah kesempatan bagi siswa untuk melakukan hal yang itu sehingga terbukti stigma masyarakat itu dan saya tidak ingin itu terjadi gitu ya. Jadi kalau punya visi yang sama dari semua pihak, yaitu ingin visi kami kan sempat ada keren begitu. Keren itu apa? Kreatif, beretika, religius dan nasionalis. Itu kalau kita sudah memahami itu, maka kita secara bersama-sama untuk mewujudkannya itu dengan upaya yang totalitas dari semua guru juga. Kemudian dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan di RMIT? Iya, jadi pembelajaran yang bisa saya petik adalah begitu pentingnya komunikasi dan berkoordinasi, gitu ya. Karena sehebat apapun seorang pemimpin, sepandai apapun seorang pemimpin, itu akan sia-sia kalau tidak ada support dari yang lain, ya. Jadi pembelajaran yang bisa saya petik adalah melibatkan pihak-pihak yang terkait, ya. Melibatkan di situ adalah kita berkoordinasi dan kita berkomunikasi. Itu yang bisa saya petik. Mungkin cukup itu saja Bapak pertanyaan dari saya. Terima kasih Ya, atas jawaban sama-sama Bu Wahyu. Semoga Bu Wahyu kedepannya berkaitan dengan kegiatan CGP ini bisa yang utama sehat, Ya, yang kedua bisa lancar. Ya. terima kasih Pak Ya, Esma. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.